Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indrianto Saputra dengan NIM 0529061191 dengan Prodi Sistem Informasi UP BJJ UT Bandung. Pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas praktek 2 dari mata kuliah jaringan komputer, yaitu tugasnya adalah implementasi 20 perintah dari command prompt. Berikut langsung saja saya kerjakan tugasnya. Adapun perintah yang pertama adalah cd atau disebut juga dengan change directory atau berpindah-pindah directory. Jika kita ketikkan di sini maka akan berpindah. Di sini terlihat di penyimpanan C users Windows 10. Nah, berikutnya adalah perintah yang kedua. Perintah yang kedua adalah cls. CLS ini berfungsi untuk membersihkan layar tampilan pada komputer atau PC atau di command prompt-nya. Nah, berikutnya yang ketiga adalah CLS slash tanda tanya. CLS slash tanda tanya. Nah, untuk CLS slash tanda tanya ini tugasnya adalah untuk menampilkan file bantuan untuk perintah CLS memberitahu bahwa CLS membersihkan layar. Nah, ini juga termasuk file bantuan dasar. Perintah yang lebih kompleks akan memiliki file bantuan yang lebih mendalam. Itu. Untuk yang ketiga adalah dir. Untuk yang keempat adalah dir slash tanya. Dir slash tanda tanya. Adapun dir slash tanda tanya ini menunjukkan file bantuan untuk perintah directory memiliki lebih banyak konten daripada file bantuan sebelumnya yang ditampilkan. Nah, kita bersihkan terlebih dahulu dengan klik cls, maka menghapus layarnya. Perintah yang kelima adalah ipconfig. Kita ketikkan di sini ipconfig. Sedangkan untuk ipconfig ini perintah ipconfig ini bisa digunakan untuk menampilkan informasi seperti IP address, netmask, gateway, hostname, bahkan lama waktu sewa IP address pada network adapter yang terpasang pada komputer. Nah, berikutnya tugas yang perintah yang keenam adalah ipconfig/al. Kita bersihkan dulu ipconfig/al. Nah, untuk ipconfig/al ini, perintah ini memberikan informasi hampir sama dengan perintah ipconfig default, namun memberikan informasi tambahan seperti pengaturan DNS dan WINS maupun MAC address yang sedang digunakan. Berikutnya, perintah yang ke-7 ipconfig/tanda tanya. ipconfig Nah, untuk ipconfig/tanda tanya, perintah ini akan menampilkan semua bantuan terkait dengan perintah ipconfig. Perintah ini semacam kamus yang memberikan panduan penggunaan jenis-jenis dari ipconfig. Selain itu, kita juga diberikan contoh-contoh dari penggunaannya. Oke, selanjutnya perintah yang ke-8 ipconfig/release. ipconfig ipconfig/release.
Nah, untuk ipconfig/release, perintah ini digunakan untuk melepaskan atau mereset semua settingan IP address. Apabila perintah ini dijalankan, maka konfigurasi IP address komputer akan menjadi kosong. Ketika dijalankan, koneksi akan dinonaktifkan, kemudian diaktifkan kembali, tetapi komputer tidak mendapatkan konfigurasi IP address dari DHCP server. Nah, berikutnya adalah selanjutnya perintah yang ke 9, ipconfig/renew cls, kemudian kita ketikkan Nah, ipconfig/renew, perintah ini digunakan untuk menetapkan alamat IP baru pada semua adapter jaringan, di mana koneksi ini akan mengambil nama koneksi secara spesifik, hanya berjalan pada klien yang telah dikonfigurasi dengan DHCP. Berikutnya perintah yang ke-10 yaitu ipconfig/displaydns. Kita klik CLS untuk membersihkan layarnya. Nah, perintah ini ipconfig/displaydns digunakan untuk menampilkan domain name system atau DNS termasuk localhost koneksi seperti yang tertera pada layar command prompt saya. Oke, kita bersihkan. Selanjutnya perintah yang ke-11 yaitu ipconfig/flowsDNS. Kita ketikkan di sini. Nah, perintah ipconfig/flowsDNS ini digunakan untuk mengosongkan atau mereset DNS cache. Oke, seperti yang ada di layar, kita bersihkan. Berikutnya adalah perintah yang ke-12 ipconfig/register-DNS. Nah, perintah ipconfig/register-DNS digunakan untuk mendaftarkan komputer kepada DNS server terdekat. Oke, kita bersihkan. Kemudian perintah yang ke-13 yaitu ping. Ping adalah merupakan akronim dari Packet Internet Gopher, yaitu sebuah perangkat dalam Windows yang biasa digunakan dalam pengecekan koneksi di sebuah komputer yang saling terhubung satu sama lain. Caranya bisa dilakukan dengan mengirim pesan Internet Control Message Protocol atau ICMP dalam IP address. Pada umumnya, fitur ini hanya bisa digunakan saat komputer memiliki internet. Oke, berikutnya adalah ke-14 netstart. Kita bersihkan netstart. Netstart, perintah ini digunakan untuk menampilkan informasi statistik koneksi jaringan dari dan ke komputer yang sedang dipakai. Contohnya seperti pada layar command prompt saya. Pada prinsipnya, netstart sama dengan task manager. Jika task manager menampilkan proses dan aplikasi yang sedang berjalan, sedangkan netstart menampilkan layanan informasi jaringan yang sedang dipakai beserta dengan informasi lainnya seperti IP dan portnya. Seperti yang terlihat, ini masih belum selesai. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya adalah perintah tracer.
Perintah ini digunakan untuk memberikan informasi dari rute yang dilewati oleh paket untuk mencapai tujuan. Ini dilakukan dengan mengirim pesan Internet Control Message Protocol (ICMP) echo request ke tujuan dengan nilai time to leave yang semakin meningkat. Informasi rute yang merupakan daftar interface router yang terdapat pada jalur antara host dan tujuan. Nah, berikutnya perintah yang ke-16, pet ping CLS. Pet ping, perintah ini digunakan untuk mengukur network latency dan network loss. Pet ping mempunyai sistem kerja yang mirip dengan gabungan antara ping dan tracer. Oke, kita bersihkan lagi. Selanjutnya perintah yang ke-17, NS lookup. NS lookup adalah tool yang digunakan untuk menampilkan informasi tentang nama DNS dan alamat IP yang sesuai, dan dapat digunakan untuk mendiagnosis server DNS. Berikutnya perintah yang ke-18, NetsH. Perintah ini digunakan untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh Nets, seperti mengonfigurasi pengaturan jaringan seperti IP address, subnet mask, default gateway, DNS, WINS, firewall, dan banyak hal lainnya. Dan berikutnya adalah perintah yang ke-19, yaitu route. Perintah route digunakan untuk menambah, membuang, atau menukar perintah routing table dalam sebuah host. Perintah ini biasanya digunakan untuk host dalam sebuah jaringan yang mempunyai 2 atau lebih router. Route digunakan untuk menyusun traffic komunikasi host berdasarkan IP dan subnet serta router atau gateway. Berikutnya perintah yang terakhir yaitu adalah net. Net, ketika mengetikkan perintah net, maka kita akan melihat opsi seperti tampilan pengguna, sesi, mulai, dan berhenti. Masing-masing opsi ini dapat membantu kita menganalisis konfigurasi jaringan dan membuat modifikasi. Oke, terima kasih. Sekian untuk tugas praktek 2 saya dari mata kuliah jaringan komputer kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.